Kita kan sering mikir kalau tes itu cuma buat nguji pengetahuan ya. Tapi gimana kalau sebuah tes itu sebenarnya kayak jendela? Jendela buat kita ngintip gimana para calon ilmuwan generasi berikutnya dilatih. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu ujian paling bergengsi di Indonesia. Oke, langsung aja kita lihat. Yang ada di depan Anda ini sampul resmi soal praktikum OSN tingkat nasional. Ini bukan sekedar latihan atau soal coba-coba loh. Ini adalah arena sesungguhnya, tempat di mana para bibit unggul sains diuji habis-habisan. Pertanyaan ini nih yang jadi inti penelusuran kita. Soalnya, ini bukan cuma tentang menghafal rumus atau teori dari buku. Jawabannya jauh lebih dalam dari itu. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Selamat datang di babak pertama, pertarungan sains nasional. Disinilah para siswa dihadapkan pada tantangan-tantangan yang emang dirancang buat mendorong mereka sampai ke batas kemampuannya. Strukturnya jelas dan, jujur aja, menantang banget. Para peserta punya waktu 90 menit untuk tiap ujian. Satu buat biologi, satu lagi buat fisika. Jadi mereka harus jago di dua-duanya dan harus bisa cepet ganti otak dari dunia biologi ke fisika. Kebayangkan tekanannya? Oke, kita mulai dari tantangan yang pertama, sebuah misteri biologi. Kenapa saya sebut misteri? Soalnya para siswa nggak dikasih tahu semua jawabannya di awal. Mereka harus jadi detektif dan menemukannya sendiri lewat eksperimen langsung. Nah, tokoh utama dalam misteri ini adalah enzim katalase. Biar gampang, bayangin aja enzim ini kayak pasukan pembersih, super efisien di dalam tubuh kita. Tugasnya menetralisir racun. Dan dalam eksperimen ini, dialah yang jadi kunci buat memecahkan teka-teki. Jadi misinya begini, para siswa dikasih beberapa larutan tanpa nama. Tugas mereka adalah pakai reaksi si enzim katalase ini, yang kalau bereaksi bakal menghasilkan gelembung oksigen, buat nebak apa isi masing-masing larutan itu. Bener-bener kayak kerjaan detektif, tapi di level molekuler. Prosedurnya sendiri detail banget, ada 12 langkah, tapi intinya bisa kita rangkum jadi 4 aksi utama ini. Setiap langkah harus dikerjakan dengan presisi yang mutlak, nggak ada ruang buat kesalahan atau kira-kira. Dan disinilah semua pengamatan mereka dicatat. Para siswa harus mengisi tabel data ini dengan sangat cermat. Seberapa tinggi gelembungnya? Apa ada reaksi sama sekali? Setiap data yang mereka tulis itu adalah petunjuk penting buat mecahin teka-tekinya. Pertanyaan pertamanya kelihatannya sederhana ya, cuma disuruh ngurutin tabung berdasarkan banyak gelembungnya. Tapi ini baru pemanasan loh, cuma buat ngetes kemampuan observasi dasar mereka sebelum masuk ke analisis yang lebih dalam. Nah, disinilah ujian yang sesungguhnya dimulai. Mengamati dan mencatat aja nggak cukup. Para siswa harus bisa menjelaskan kenapa hasilnya bisa seperti itu. Mereka harus nulis persamaan kimianya, ngitung konsentrasi, sampai jelasin cara kerja si enzim. Ini baru namanya pemahaman konsep. Oke, cukup dengan gelembung dan enzim. Sekarang kita ganti gigi. Dari laboratorium biologi yang basah, kita pindah ke dunia kabel, baterai, dan arus listrik. Tantangan fisika. Di sini, mereka dihadapkan sama 2 puzzle sirkuit. Pertama, harus bikin rangkaian seri yang listriknya ngalir di satu jalur aja. Selesai, bongkar, lalu bikin lagi rangkaian paralel yang arusnya bisa kebagi ke beberapa cabang. Ini benar-benar ngetes kefleksibilan dan pemahaman mereka. Dan buat ngerjain itu semua, mereka butuh alat sakti ini, multimeter. Petunjuknya pun spesifik banget, menekankan soal skill praktik dan keamanan. Ini bukan simulasi, ini skill nyata yang dipakai para insinyur dan fisikawan setiap hari. Alur kerjanya juga sangat logis, mulai dari teori dulu, gambar diagramnya, terus langsung praktek, bangun sirkuit, ukur tegangan dan arusnya. Nggak berhenti di situ, mereka harus ulang lagi dengan jumlah baterai yang beda. Puncaknya, semua data itu dibikin jadi grafik buat nyari hambatan total. Ini sih udah satu siklus metode ilmiah lengkap dalam satu tugas. Setelah kita lihat kedua tantangan ini, kita bisa mulai paham gambaran besarnya. Ujian ini dirancang buat tujuan yang lebih besar dari sekedar mencari jawaban benar atau salah. Angka ini adalah total skor untuk ujian praktek. Gede banget kan? Ini nunjukin betapa pentingnya bagian ini dalam kompetisi. Keterampilan praktis itu benar-benar sangat dihargai. Jadi intinya adalah, ujian ini sebenarnya ngetes 4 pilar utama cara berpikir seorang ilmuwan. Ini bukan cuma tentang apa yang kamu tahu, tapi bagaimana kamu menerapkan pengetahuan itu. Harus disiplin, presisi, logis, dan bisa menjelaskannya dengan jernih. Pada akhirnya, inilah poin utamanya. OSN itu nggak nyari kalkulator manusia. Mereka mencari calon ilmuwan yang bisa melakukan sains, yang bisa merancang, melaksanakan, mengamati, dan menjelaskan sebuah eksperimen dari awal sampai akhir.
Ini jadi ninggalin sebuah pemikiran buat kita. Kalau inti dari sains adalah sebuah cara berpikir, mengamati, bertanya, menganalisis, mungkin keterampilan ini nggak cuma buat para jenius Olimpiade aja ya. Mungkin ini adalah alat yang bisa kita semua gunakan untuk memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik setiap hari.